Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang konsep dan perspektif dalam keperawatan anak. Ya, tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian konsep dan perspektif dalam keperawatan anak. Mahasiswa mampu memahami tujuan, mahasiswa mampu memahami prinsip, kemudian paradigma keperawatan, ruang lingkup, peran perawat, program dan kebijakan pemerintah, serta isu terkini dalam keperawatan anak. Baiklah, kita lihat terlebih dahulu latar belakang dari masalah kesehatan maupun keperawatan anak yang terjadi di dunia maupun di Indonesia. Ya, kita lihat bahwasanya angka kesakitan dan kematian pada anak di negara berkembang ini cukup tinggi. Ini terutama juga terjadi di Indonesia. 35-60% anak ini belum memiliki akses ke pelayanan kesehatan. Hal ini menyebabkan anak yang sakit ini sesuai dengan angka tadi itu berkisar 35-60% ini tidak mendapatkan pengobatan. Nah, ini tentunya dibutuhkan perhatian dari semua pihak untuk meningkatkan kesehatan anak ini. Jadi bukan hanya sekedar perawatan ataupun pengobatan, namun pelayanan untuk kesehatan anak ini bersifat komprehensif dan perlu perhatian dari semua bidang. Ya, kita lihat indikator dari masalah keperawatan anak ini. Yang pertama itu adalah mortalitas dan morbiditas. Nah, mortalitas ini berkaitan dengan angka kematian pada anak, dan juga morbiditas ini berkaitan dengan angka kesakitan pada anak. Nah, untuk angka kematian ini saya ambil data dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2018, 39 per 1000 kelahiran hidup. Ini artinya terdapat 39 anak yang meninggal dalam 1000 kelahiran hidup. Nah, kalau kita lihat target dari WHO itu hanya 32 per 1000 kelahiran hidup. Nah, ini kita lihat tentunya masih di atas ya, masih di atas dari target WHO. Nah, dari 39 angka kematian balita ini 47% itu adalah golongan bayi. Nah, artinya ada sekitar 18 bayi yang meninggal dari 1000 kelahiran ini. Nah, untuk kasus terbaru yang kita lihat dari beberapa waktu belakangan ini, beberapa bulan belakangan ini adalah masalah penularan dari virus COVID ya, COVID-19. Nah, data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2020, 11.000 anak tertular COVID. Nah, ini dari 11.000 ini ternyata 2,5%-nya itu meninggal. Nah, kenapa hal tersebut dapat terjadi? Tentunya ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya, termasuk salah satunya adalah akses ke pelayanan kesehatan dan juga bentuk pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh anak. Nah, perspektif. Nah, tentunya ini kita perlu melihat perspektif bagaimana pandangan dari keperawatan anak untuk menurunkan angka mortalitas dan juga morbiditas pada bayi dan anak ini. Apa sih yang harus dilakukan oleh perawat anak untuk upaya menurunkan angka mortalitas dan morbiditas pada bayi dan anak ini? Ya, kita lihat yang pertama, sebelum kita lihat lebih jauh, tentunya kita perlu memahami pengertian dari keperawatan anak ya. Perawatan anak itu merupakan seni dan ilmu dalam pemberian asuhan keperawatan pada anak dan keluarga dengan memperhatikan aspek pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kenapa kita sebut di sini seni dan ilmu? Hal ini karena tentunya pada dasarnya pemberian asuhan keperawatan itu memang harus berdasarkan ilmu pengetahuan.
Nah, kita belajar saat ini adalah dalam rangka menambah dan juga mengisi ilmu pengetahuan kita dalam asuhan keperawatan. Nah, selain dari ilmu, selain dari kognitif tadi, tentunya membutuhkan seni. Bagaimana caranya kita memberikan asuhan keperawatan? Nah, pada anak ini sangat khusus ya. Ini anak adalah kelompok khusus, sehingga dalam memberikan asuhan keperawatan ini memang diperlukan seni tersendiri. Mendekati anak ini perlu seni tersendiri. Karena ketika anak tidak percaya atau tidak mau untuk diberikan asuhan, tentunya hal ini akan berdampak pada penyakit yang dialami oleh anak tersebut, ya. Karena memang pada dasarnya anak sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan baru ataupun dengan orang yang baru, ya. Jadi butuh seni. Nah, mungkin saja nanti perawat akan harus bisa menyanyi ataupun harus bisa melawak, harus bisa sulap, ya, sehingga anak nyaman dan mau untuk mengikuti semua anjuran ataupun tindakan yang diperlukan untuk mencapai kesembuhan tadi. Ya, baik. Yang kedua, kita lihat tujuan. Apa tujuannya memberikan asuhan keperawatan pada anak? Ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan dan memfasilitasi maturasi yang sehat bagi anak dengan meningkatkan kualitas asuhan keperawatan untuk mencapai kesejahteraan. Meningkatkan dan memfasilitasi maturasi. Ini artinya bahwasanya kita perlu memberikan upaya. Nah, upaya untuk proses maturasi atau pematangan. Jadi maturasi ini adalah pematangan, ya. Nah, pematangan yang sehat. Nah, bagaimana pematangan yang sehat itu? Tentunya kematangan yang sehat itu harus dengan berbagai pendekatan, upaya stimulasi, sehingga anak itu menjadi sejahtera, ya. Nah, kalau kita lihat, kita umpamakan buah, kalau maturasinya atau kematangannya, tingkat kematangannya alami, matang secara alami, tentu kualitas dari buah tersebut bagus, ya. Jadi kalau manis, manisnya sempurna, enak, manis gitu kan. Nah, tapi kalau matangnya ini dipaksa dengan berbagai upaya kimiawi ataupun upaya lainnya yang dapat dilakukan untuk mematangkan dengan cepat, ya. Harusnya kalau secara alaminya matangnya dalam waktu 1 minggu misalnya, kalau buah ini matangnya dipaksa mungkin dalam waktu 1 hari udah dipaksa matang dengan berbagai penambahan bahan-bahan kimia. Nah, ini tentunya tidak enak, ya, akan berbeda rasanya. Nah, begitu juga dengan kondisi dari jiwa maupun fisik dari anak. Kalau maturasi atau kematangannya itu secara alami, ini berproses secara alami melalui tahapan-tahapan tumbuh kembangnya, ini tentunya kualitas dari individu anak tersebut menjadi lebih baik. Tapi kalau kematangannya itu tidak difasilitasi dengan baik, artinya semau dia saja tanpa adanya arahan dan juga upaya dari pengasuh atau orang tuanya yang akan memberikan stimulasi, tentunya kematangan dari anak tersebut, jiwanya ataupun fisiknya menjadi tidak baik juga. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi keperawatan anak ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan dan memfasilitasi maturasi yang sehat bagi anak, ya. Kita lanjutkan. Tadi kita lihat maturasi yang sehat itu sesuai dengan tahapan, ya. Karena memang anak itu mempunyai tingkatan atau tahapan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Jadi anak itu adalah seorang individu yang akan tumbuh dan berkembang. Tumbuh, dia akan
terjadi perubahan pada fisiknya. Dari tubuhnya yang kecil tambah besar, beratnya yang baru sekian kilo menjadi lebih berat ya, pertambahan berat, pertambahan tinggi, tambahan ukuran, ini adalah tumbuh. Kemudian berkembang, ini artinya bertambahnya kemampuan ya, bertambahnya kemampuan dari anak. Nah, kemampuan ini bertambah melalui proses belajar. Nah, jadi anak ini tentunya akan melalui tahapan pertumbuhan dan perkembangan tadi. Kita lihat yang pertama, tahapan tumbuh kembang anak yang pertama itu adalah masa prenatal. Prenatal ini mulai dari janin sampai anak lahir. Jadi anak yang masih di dalam kandungan ibu ini sudah dalam proses tumbuh dan berkembang tadi. Yang kedua, neonatal atau neonatus itu mulai dari lahir sampai usia 28 hari. Ini disebut dengan periode neonatal. Kita sebut juga dengan neonatus. Yang ketiga itu adalah usia bayi. Bayi ini usia 1 sampai 12 bulan. Nah, artinya di bawah 1 tahun ini kita sebut bayi. Selanjutnya usia toddler, yaitu usia 1 sampai 3 tahun. Ini kita sebut dengan usia toddler. Kemudian usia prasekolah 3 sampai 6 tahun, usia sekolah 6 sampai 12 tahun, dan usia remaja 12 sampai 18 tahun. Jadi ini sesuai juga dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwasanya yang dikatakan anak itu adalah semua individu yang mulai dari dalam kandungan ibu sampai dengan usia 18 tahun. Ya, dari semua periode pertumbuhan dan perkembangan anak tadi, ini kita katakan bahwasanya mulai dari janin sampai dengan usia remaja, ini merupakan periode yang kritis ya. Kenapa nih kita sebut periode tumbuh kembang anak ini periode kritis? Nah, kita lihat bahwasanya dalam setiap periode pertumbuhan dan perkembangan anak ini ada tugas-tugas perkembangan yang akan dilalui oleh seorang anak. Jadi tugas-tugas perkembangan tersebut ini bertahap juga. Jadi tugas perkembangan pada bayi tentunya akan berbeda dengan tugas perkembangan yang ada pada anak usia toddler. Nah, hal ini tentunya perlu kita lakukan upaya supaya semua tugas perkembangan pada anak tersebut dapat dilalui dengan optimal. Nah, bagaimana supaya periode kritis ini dapat dilalui anak dengan baik? Nah, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan 3A ya, asah, asih, dan asuh. Nah, yang pertama kita lihat asah. Asah ini adalah memberikan stimulasi ya, ketika seorang anak itu memiliki tugas perkembangan tertentu sesuai dengan tahapan usianya, dia perlu kita ajarkan. Jadi sebagaimana yang kita sampaikan di depan tadi, bahwasanya perkembangan itu terjadi proses belajar di sana. Jadi ada proses belajar dengan adanya stimulasi tadi. Jadi stimulasi atau rangsangan yang diberikan oleh orang tua ataupun pengasuh terhadap tugas-tugas perkembangan yang harus dilalui anak pada setiap periode tumbuh kembangnya tadi, ini sangat penting. Karena ketika terjadi kegagalan ataupun keterlambatan seorang anak dalam mencapai tugas perkembangan yang ada di tahapan usia tertentu, ini akan mempengaruhi perkembangan anak pada tahapan selanjutnya. Jadi stimulasi ini tentunya sangat penting bagi anak supaya tugas perkembangan tadi dapat dilalui dengan baik. Yang kedua kita lihat adalah asih. Asih artinya memberikan perhatian dan kasih sayang. Nah, ketika seorang anak ini yang berada pada periode-periode pertumbuhan dan perkembangan tadi, tentunya perhatian dan kasih sayang dari
keluarga, terutama dari orang tua, ini menjadi poin yang sangat penting sehingga anak dengan baik dapat melalui semua periode-periode dalam tahapan tumbuh kembang tadi. Yang ketiga ada asuh, ini artinya pemeliharaan mulai dari pemeliharaan terhadap kebutuhan dasar, kebutuhan pokok dari anak tersebut, makanan, minuman, kemudian kebersihannya, kemudian tempat tinggal yang baik. Nah, ini tentunya sangat penting sehingga tumbuh kembang ini dapat berlangsung dengan optimal. Selanjutnya, kita perlu bahas tentang apa prinsip dari keperawatan anak ini. Yang pertama, anak itu bukan orang dewasa kecil. Jadi, kalau ada bangunan, kalau kita lihat ada bangunan, sebelum bikin bangunan yang besar tentunya ada miniatur ya. Nah, jadi jangan pernah berpikir bahwasanya anak itu adalah miniaturnya orang dewasa. Jadi bukan miniatur orang dewasa ya, karena anak ini bersifat unik. Memang dari ukuran tubuh mungkin dia lebih kecil dibandingkan dengan orang dewasa, tapi keunikan dari anak tadi sesuai dengan aspek pertumbuhan dan perkembangannya, baik itu fisikal, emosional, kognitif, dan sosial, ini tentunya berbeda kematangannya dengan orang dewasa. Nah, selanjutnya kebutuhan anak itu sesuai dengan tahapan tumbuh kembang. Jadi tentunya kebutuhan anak usia bayi akan berbeda dengan kebutuhan anak usia toddler ataupun anak usia prasekolah, sekolah maupun remaja. Nah, itu sudah pasti berbeda ya. Kalau pada bayi mungkin dia hanya butuh ASI dari ibunya. Kalau pada usia toddler ataupun usia prasekolah dan sekolah, kebutuhan makanannya menjadi lebih kompleks. Selanjutnya, asuhan keperawatan pada anak ini berfokus pada anak dalam keluarga. Jadi pelibatan keluarga dalam memberikan asuhan keperawatan ataupun pengambilan keputusan dalam perawatan anak menjadi hal yang sangat penting. Ya, kalau kita sebut ini Family Center Care atau FCC ya. Selanjutnya menerapkan prinsip atraumatic care. Nah, ini akan kita bahas nanti. Atraumatic care artinya adalah asuhan yang meminimalkan atau menghindarkan terjadinya trauma pada anak. Selanjutnya penugasan perawat primer, karena anak ini sangat sulit untuk beradaptasi dengan orang baru atau lingkungan baru, sehingga penugasan perawat primer ini menjadi salah satu pilihan dalam pemberian asuhan keperawatan pada anak. Jadi perawat yang menangani anak pada satu shift itu tidak banyak atau cukup satu orang saja, karena dia akan sulit mungkin untuk percaya ataupun beradaptasi dengan orang baru ya. Selanjutnya memenuhi kebutuhan bermain. Kebutuhan bermain ini merupakan kebutuhan dasar bagi anak. Begitu juga dalam kondisi sakit, anak yang sakit ini juga membutuhkan bermain, sehingga perlu difasilitasi dengan baik juga. Selanjutnya adalah pendidikan kesehatan. Nah, pendidikan kesehatan ini perlu dilakukan secara komprehensif dan bersifat antisipatif. Kita sebut dengan anticipatory guidance. Ini petunjuk ataupun pedoman yang sangat diperlukan bagi orang tua ataupun pengasuh untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, contohnya pada anak usia bayi. Nah, bayi pada fase pertumbuhan dan perkembangan itu kita sebut dengan fase oral. Fase oral salah satu cirinya adalah semua masuk ke mulut. Nah, jadi fokus dari fase oral ini adalah mulut. Nah, ketika berada pada fase oral, ini perlu dilakukan antisipasi. Ya, nah, orang tua perlu kita berikan petunjuk antisipatif bahwasanya
mainan ataupun benda-benda yang ada di dekat anak itu jangan benda-benda yang berukuran kecil. Karena ketika benda-benda berukuran kecil atau mainan yang berukuran kecil ini akan masuk ke mulut sehingga bisa menyebabkan terjadinya tersedak ataupun kecelakaan pada anak ya, sehingga nanti akan menyumbat saluran pernafasan. Ini adalah menggunakan pendekatan proses keperawatan ya tentunya ya. Jadi asuhan keperawatan menggunakan pendekatan proses keperawatan mulai dari pengkajian sampai ke evaluasi. Selanjutnya, orientasi keperawatan anak adalah peningkatan derajat kesehatan dan pencegahan penyakit dan kematian. Hal ini dapat dilakukan dengan upaya promosi kesehatan, mulai dari nutrisi, perawatan gigi, imunisasi, masalah-masalah yang mungkin terjadi, kecelakaan tadi, ataupun kekerasan, penyakit-penyakit kongenital ataupun kanker, dan juga masalah-masalah yang terjadi pada remaja, kekerasan, penyalahgunaan ataupun penyalahgunaan obat ataupun masalah kesehatan mental. Baik, kita lanjutkan topik selanjutnya, paradigma dalam keperawatan anak. Kalau kita lihat paradigma, tentunya kita bicara tentang 4 aspek ini ya, manusia, keperawatan, kesehatan, dan lingkungan. Nah, kita lihat manusia. Manusia ini, siapa manusia yang menjadi poin dalam pemberian asuhan keperawatan anak? Dan tentunya anak itu sendiri ya, beserta dengan keluarganya. Anak tadi kita sebut dengan individu yang unik dan juga utuh. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak tadi nomor 35 tahun 2014, anak itu adalah semua individu mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun. Nah, kalau kita lihat aspek yang kedua adalah keperawatan. Dalam upaya keperawatan tentunya mulai dari upaya promotif, preventif, dukungan informasi ya, kemudian pemberian asuhan keperawatan itu sendiri, kemudian mungkin ada rujukan nanti di dalamnya, serta upaya rehabilitatif yang dapat dilakukan dalam memenuhi pelayanan kesehatan pada anak. Kemudian kita lihat kesehatan dalam keperawatan anak ini tentunya pola perubahan adaptif dari sehat ke sakit. Jadi pemberian asuhan ini pada anak sehat ini sangat penting sekali. Pada anak sehat ini meliputi pendidikan kesehatan tentang pentingnya ASI eksklusif ataupun pemberian imunisasi. Dan pada saat sakit ya tentunya pemberian kesehatan asuhan keperawatan pada anak selama dalam kondisi sakit. Nah, selanjutnya ada lingkungan internal di dalam diri anak itu sendiri maupun di dalam mesonya adalah keluarganya. Kemudian eksternal itu ada lingkungan masyarakat, ada budaya di sana yang akan mempengaruhi. Kemudian ada lingkungan sekolah mungkin. Pada anak yang sudah bersekolah ini kondisi-kondisi yang akan mempengaruhi dalam kesehatan anak tersebut. Selanjutnya kita lihat pada filosofi dalam keperawatan anak. Filosofi kita tahu adalah keyakinan atau pandangan, bagaimana pandangan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada anak. Yang pertama fokus pada FCC ya. Jadi fokus filosofi dalam keperawatan anak yang pertama adalah FCC, Family Center Care. Ya, Family Center Care artinya asuhan yang berpusat pada keluarga. Keluarga merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam bagian kehidupan anak. Jadi anak tidak bisa dipisahkan dari keluarga. Jadi sistem pelayanan termasuk petugas kesehatan perlu mendukung, menghargai, menghormati, membantu meningkatkan kekuatan dan juga kemampuan dalam membantu keluarga dalam perawatan anak tersebut. Nah, untuk family center care konsep dasarnya adalah ada 2, enabling dan juga empowering. Enabling artinya memampukan.
Jadi kita perlu memampukan keluarga dalam memberikan asuhan keperawatan. Kalau keluarganya sudah mampu, tentunya dia bisa melakukan asuhan keperawatan tersebut. Baru kita laksanakan poin yang keduanya, empowering, memberdayakan. Nah, kita contohkan ketika seorang anak dirawat di rumah sakit. Anak ini mengalami demam tinggi. Kemudian salah satu upaya yang akan dilakukan adalah memberikan kompres. Nah, tentunya sesuai dengan konsep family center care, di sana ada keluarga yang akan bersama dengan anaknya, akan menjaga anaknya. Konsep yang pertama yang akan kita lakukan adalah enabling, mampukan keluarga apa yang dapat kita informasikan atau kita ajarkan pada keluarga, sehingga keluarga mampu untuk melakukan pelayanan ataupun asuhan pada anaknya. Nah, salah satunya adalah dalam hal kompres misalnya. Nah, kompres kalau orang awam mungkin tahunya kompres yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah kompres dengan menggunakan air dingin atau air es. Nah, tentunya kita perlu kasih informasi dulu pada keluarga mana pilihan yang tepatnya dalam memberikan kompres. Bagaimana caranya melakukan kompres? Nah, kalau keluarganya tahunya kompres itu adalah dengan air dingin, nah tentunya kita dengan ilmu yang kita miliki perlu memberikan informasi bahwasanya kompres yang bagus itu sesuai dengan hasil penelitian adalah dengan menggunakan air hangat. Nah, tentunya dengan ilmu yang kita miliki, kita sampaikan dengan bahasa yang sederhana juga yang dapat dipahami oleh keluarga. Nah, kenapa dengan air hangat? Ya, nah tentunya kita silakan baca jurnal-jurnal yang berhubungan dengan kompres air hangat untuk menurunkan suhu tubuh. Nah, dimana akan yang pertama tentunya ada upaya untuk air hangat akan membuka terjadi vasodilatasi dari pembuluh darah, sehingga yang diharapkan terjadinya penguapan atau evaporasi dari suhu sehingga terjadi penurunan suhu. Yang kedua, dengan air hangat yang kita tempelkan di kulit ini, yang kita harapkan adalah umpan balik dari otak ya. Ketika ada yang hangat, ada benda yang hangat yang berada di kulit, otak akan berpikir suhunya lagi tinggi, otak akan memerintahkan untuk menurunkan suhu ya, sehingga kita mengharapkan suhu menjadi turun. Nah, setelah kita kasih tahu dengan bahasa yang sederhana kepada keluarga, sebaiknya dengan air hangat, nah kita ajarkan, ibu, kompres dapat dilakukan di bukan hanya di dahi tapi juga di kedua ketiaknya ya. Nah, kita gunakan handuk kecil, kompres di area dahi, kedua ketiak ataupun di kedua lipat paha. Nah, kenapa di area sana? Karena ada pembuluh darah besar di area tersebut yang kita harapkan tadi terjadi vasodilatasi dari pembuluh darah sehingga akan memudahkan terjadinya penguapan suhu. Nah, setelah kita mampukan, kita enabling. Nah, yang kedua, empowering, kita berdayakan keluarga tersebut. Nah, ibu, mohon bantuannya di kompres anaknya. Kalau udah dingin, kompresnya diganti lagi. Karena kita perawat tidak mungkin 24 jam berada di dekat satu pasien saja ya, karena ada beberapa pasien mungkin yang akan membutuhkan bantuan kita. Dengan adanya keluarga di sana yang sudah kita mampukan, kita berdayakan keluarganya untuk melakukan tindakan tersebut. Namun tentunya ada beberapa tindakan yang bisa kita melibatkan keluarga, ada tindakan-tindakan tertentu yang memang harus perawat yang melakukannya. Jadi kalau kompres tentunya bisa ya, ataupun mengukur suhu, kita ajarkan cara mengukur suhu. Nah, kita mampukan dan kita berdayakan keluarga untuk mengukur suhu.
Nah, prinsip FCC itu yang pertama menghormati hak anak dan keluarga, menghargai perbedaan ras, etnik, budaya, dan sosial ekonomi, mengenali dan membangun kekuatan anak dan keluarga, mendukung dan memfasilitasi pilihan anak dan keluarga, fleksibilitas kebijakan organisasi, prosedur dan pemberi praktek, memberikan informasi yang jujur dan objektif, menyediakan dan atau memastikan dukungan informal maupun formal, kemudian kolaborasi dengan keluarga pada semua level, dengan semua level pelayanan kesehatan, kemudian memberdayakan anak dan keluarga tadi untuk menemukan kekuatannya, membangun percaya diri, serta membuat pilihan dan keputusan tentang tindakan kesehatan yang akan diberikan. Oke, selanjutnya filosofi dalam keperawatan anak yang kedua adalah traumatic care. Nah, traumatic care adalah pemberian asuhan terapeutik dalam lingkungan kesehatan untuk menghindarkan atau mengurangi terjadinya distres baik fisik maupun psikologis pada anak dan keluarga. Nah, kita sebut do no harm, tidak melakukan kekerasan. Dengan prinsipnya mencegah dan mengurangi anak berpisah dari orang tua, kemudian perlindungan dan meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengontrol perawatan anak, ini sejalan dengan prinsip FCC tadi. Yang ketiga adalah mencegah dan mengurangi trauma fisik dan nyeri. Nah, ketika ada tindakan-tindakan yang akan dilakukan yang mungkin akan menimbulkan trauma, tentunya kita perlu memperhatikan beberapa aspek bagaimana supaya trauma itu minimal, nyeri itu minimal, ataupun kalau bisa tentunya anak tidak merasakan nyeri, ya. Nah, contohnya dengan metode pengalihan perhatian atau distraksi. Nah, distraksi dapat dilakukan sebelum kita memberikan tindakan. Nah, metode distraksi ini dapat dilakukan dengan mengalihkan perhatian anak dari nyeri sehingga dia teralihkan perhatiannya, tidak merasakan nyeri, baru kita lakukan tindakan. Yang kedua, dengan memberikan anestesi lokal sebelum prosedur invasif. Contohnya sebelum pasang infus, sebelum melakukan injeksi, itu sudah kita berlakukan dengan anestesi lokal, ya. Kalau anestesi lokal ini tentunya menggunakan obat-obat anestesi tapi bersifat topikal, bersifat lokal, bisa dioles. Ya, jadi sebelum dilakukan infus, pemasangan infus, oles dulu. Kalau nama dagangnya kita yang kita temukan di lapangan itu EMLA, ada EMLA, jadi EMLA-nya dioles dulu di lokasi yang akan ditusuk. Nah, ini baru dilakukan pemasangan infus, ya. Kalau pada bayi, metode distraksi tadi bisa dengan memberikan dot, ya. Seperti yang kita sampaikan tadi di awal, bayi itu berada pada fase oral, orientasinya adalah ke mulut. Dengan adanya benda seperti dot tadi di dalam mulutnya, dia orientasi ke mulut. Nah, setelah dia lagi nyaman-nyamannya ngemut dot, nah baru dilakukan injeksi ataupun pemasangan infusnya. Ya, jadi itu adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melaksanakan prinsip traumatic care pada bayi dan juga anak. Nah, kemudian ada touching time. Jadi, pada bayi yang dirawat di rumah sakit, ini tentunya tidak setiap saat akan kita ganggu, ya. Jadi dia punya waktu istirahat dan menyentuh bayi. Touching time artinya waktu menyentuh. Jadi ada saat-saatnya ini kapan bayi akan dilakukan tindakan. Nah, kalau saat touching time itu silahkan perawat ataupun dokter ataupun tenaga kesehatan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Tapi kalau sudah selesai ataupun bayi lagi istirahat, ini tentunya bayinya jangan diganggu. Jadi biarkan bayi untuk istirahat. Jadi ada touching time, waktu untuk menyentuh, sehingga perlu
ini untuk kenyamanan bayi tersebut ya. Kalau pada anak usia sekolah ataupun remaja, ini privasi merupakan hal yang sangat penting bagi anak, sehingga ketika dia mau dilakukan tindakan keperawatan ataupun pemeriksaan, ini kita perlu menjaga privasinya ya, karena kalau terbuka saja ruangannya mungkin ini dia merasa tidak nyaman ya. Nah, jadi kita lihat tadi mencegah distres baik fisik maupun psikologis pada anak. Yang keempat adalah dengan modifikasi lingkungan. Nah, contohnya pada ruangan bayi ataupun ruangan anak ini perlu dimodifikasi lingkungannya, sehingga modifikasi lingkungan ini dapat bertujuan untuk kenyamanan dari anak ataupun bayi selama dalam proses perawatan. Contohnya dengan memberikan hiasan-hiasan yang menarik di ruangan bayi, sehingga ini bayi ataupun anak ini merasa nyaman. Jadi dia kayak tidak sedang berada di rumah sakit ya. Begitu juga dengan seragam perawat, mungkin seragam perlu kita modifikasi, jangan monoton putih saja, karena putih ini identik dengan hal yang kurang menyenangkan bagi anak ya. Jadi seragam perawat diubah atau diganti-ganti dengan warna-warna yang lainnya, pink ataupun biru atau warna lainnya yang nyaman bagi anak ya. Konsep keperawatan primer ini dengan prinsip bahwasanya anak ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk beradaptasi dengan orang lain ataupun perawat dan juga lingkungan, dan anak membutuhkan informasi sebelum, selama, dan setelah perawatan. Ini perlu perawat primer, jadi perawat yang satu perawat yang akan memegang anak tersebut mulai dari pengkajian sampai ke evaluasi di satu shift tersebut ya. Selanjutnya, ruang lingkup dalam asuhan keperawatan anak merupakan segala aktivitas yang dilakukan oleh pemberi asuhan, yaitu perawat, pada anak dan keluarga sesuai dengan respon dan kebutuhan. Kalau kita bicara tentang ruang lingkup, tentunya ini termasuk pada komponen 5W1H ya. 5W, who, siapa yang memberikan asuhan? Tentunya perawat anak. Kepada siapa ini diberikan ya? Asuhan keperawatan ini diberikan pada anak dan juga keluarganya. Jangan lupa ada keluarga yang selalu menjadi bagian dari upaya untuk pelayanan kesehatan anak. W yang kedua, what? Apa yang diberikan? Tentunya sesuai dengan prinsip tadi, bahwasanya asuhan yang diberikan ini bersifat komprehensif, bio, psikososial, dan spiritual pada semua aspek ya, dan sesuai dengan tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, kemudian where ya, di mana dapat diberikan? Ya, tentunya di semua tempat, mulai dari di masyarakat, di posyandu, di puskesmas, di klinik, di rumah sakit ataupun pusat rehabilitasi, di daycare ataupun di psychiatric center. Ini dapat asuhan keperawatan ini dapat diberikan oleh perawat. Selanjutnya, why? Nah, kenapa ini diperlukan? Ya, sesuai dengan tujuan dari pemberian asuhan keperawatan pada anak tadi, bahwasanya pemberian asuhan keperawatan ini perlu dilakukan untuk meningkatkan atau memfasilitasi maturasi yang sehat, sehingga kualitas dari pertumbuhan dan perkembangan anak ini bisa terjadi atau berjalan dengan optimal. Selanjutnya, when ya, W yang kelima adalah when. Ini kita lihat kapan
pelayanan kesehatan atau asuhan keperawatan ini akan diberikan. Ya, tadi sudah kita bahas sesuai dengan paradigma dalam keperawatan anak. Ini mulai dari rentang sehat sampai sakit. Ya, anak sehat sampai ke kondisi sakit ya. Jadi perlu dilakukan pemberian asuhan. Jadi bukan hanya anak sakit saja, anak sehat pun perlu mendapatkan asuhan keperawatan. Nah, kemudian satu H-nya, itu how, bagaimana asuhan tersebut diberikan dengan memperhatikan prinsip dan juga filosofi dalam keperawatan anak tadi ya. Prinsip-prinsip ini perlu kita lihat, kita perhatikan, dan juga filosofi tadi family center care, affirmative care, dan penugasan perawat primer. Oke, kita lanjut. Ini lingkup prakteknya mulai dari memenuhi kebutuhan neonatus sampai pada kebutuhan anak remaja. Kemudian melakukan promosi kesehatan dan meningkatkan kualitas. Kita lanjut pada peran perawat anak ya. Peran perawat anak yang pertama itu adalah tentunya sebagai pemberi asuhan. Pemberi asuhan ini dengan terapeutik, saling memahami antara perawat, anak, dan juga keluarga. Kemudian yang kedua, family advocacy dan caring. Perawat adalah advokatnya keluarga, merupakan jembatan untuk mengidentifikasi kebutuhan keluarga dan penyelesaian masalah yang mungkin terjadi, dan juga bisa sebagai memberikan caring atau memberikan rasa nyaman, menghargai, dan juga sabar dalam memberikan asuhan. Kemudian yang ketiga, disease prevention and health promotion. Ya, tentunya perawat bertugas ini sebagai pemberi pembelajaran melalui edukasi dan juga petunjuk antisipasi tadi terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan kesehatan anak. Selanjutnya health teaching, mulai dari prevensi, kemudian perawatan, dan juga rencana pemulangan. Selanjutnya adalah support and counseling. Support itu tentunya mendengarkan, menyentuh, yang memberikan sentuhan, kemudian counseling dengan pertukaran ide dan opini untuk pemecahan masalah. Selanjutnya koordinasi dan kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya, ethical decision making, otonomi, beneficent non-maleficent, prinsip justice, keadilan, dan yang terakhir adalah research atau peneliti yang akan menghasilkan evidence based practice atau praktek yang berdasarkan pada bukti ilmiah atau evidence ya. Jadi perlu kita dapatkan bukti-bukti ilmiah untuk menunjang praktek keperawatan tersebut. Ini hak anak, ini sesuai dengan konvensi hak anak PBB tahun 1989, hak untuk bebas dari diskriminasi, hak untuk berkembang secara fisik, mental, dalam kebebasan dan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama, status, kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, rumah, layanan kesehatan, rekreasi, hak untuk mendapatkan pengobatan khusus, hak untuk mendapatkan kasih sayang, pemahaman, keamanan secara materi, mendapatkan pendidikan dan membangun kemampuan, hak mendapatkan perlindungan dari bencana, hak untuk mendapatkan perlindungan dari pelecehan, kekerasan, dan eksploitasi, hak untuk mengembangkan semangat persaudaraan pada semua orang. Ini perlindungan anak, ini menjamin dan negara itu menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya kita bicara tentang program dan kebijakan pemerintah. Kita lihat di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan juga Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang perlindungan khusus bagi anak penyandang
disabilitas. Nah, ini kebijakannya itu berkisar tentang jaminan kesehatan, fasilitas dan sarana yang mudah diakses, kemudian meningkatnya kemampuan tenaga kesehatan, kerjasama dengan unsur terkait, upaya pembinaan kesehatan bagi anak penyandang cacat, meningkatkan sistem informasi dan monet, serta pemberdayaan masyarakat. Kita lanjut pada tren dan isu dalam keperawatan anak. Yang pertama adalah perawatan metode kangguru. Metode kangguru ini bercermin pada hewan ya, hewan kangguru. Hewan kangguru ini punya kantong. Jadi metode kangguru adalah skin to skin kontak kulit dan kulit. Jadi ibu dan juga bayi ini kontak kulit, sehingga diharapkan yang pertama tentunya kenyamanan bagi bayi. Kemudian yang kedua untuk menghangatkan bayi. Dengan skin to skin kontak ini terjadi perpindahan suhu, jadi stabil suhunya antara suhu ibu itu berpindah ke bayi, sehingga diharapkan suhu bayi stabil. Dan juga mendukung pemberian ASI, ibunya nyaman, bayinya nyaman. Nah, jadi bisa langsung mendapatkan ASI. Nah, ini perawatan metode kangguru ini sudah terbukti dari hasil penelitian. Sudah banyak sekali penelitian yang membahas tentang perawatan metode kangguru ini. Ini sangat efektif untuk meningkatkan kesehatan pada bayi, terutama bayi prematur dan bayi BBLR. Ini ketika diterapkan perawatan metode kangguru ini efektif untuk meningkatkan berat badan pada bayi BBLR tersebut. BBLR bayi berat lahir rendah ya, beratnya di bawah 2.500 gram saat lahir. Yang kedua kita lihat tren asuhan perkembangan atau developmental care. Pada asuhan perkembangan ini asuhan ataupun pemberian stimulasi yang dilakukan pada bayi yang dirawat di rumah sakit, terutama ini bayi-bayi yang mengalami masalah tadi seperti prematuritas ataupun BBLR ataupun masalah kesehatan lainnya. Nah, asuhan perkembangan artinya menstimulasi perkembangan bayi selama mendapatkan asuhan keperawatan. Nah, contohnya stimulasi pada penglihatan. Nah, jadi penglihatan bayi tentunya sangat sensitif. Nah, jadi ketika ada cahaya yang terlalu terang, ini penglihatan bayi sensitif sekali. Itu juga dengan pendengaran bayi juga sensitif. Jadi suara di ruangan bayi itu dibatasi. Suaranya tidak boleh kencang-kencang. Kemudian pintu juga nutupnya pelan-pelan, jangan didorong begitu saja. Jadi suara di ruangan bayi ini diatur ya. Cahaya pun begitu. Namun supaya tidak mempengaruhi pekerjaan perawat ataupun petugas di bagian yang lainnya, ini dapat disiasati dengan memberikan penutup pada tempat tidur atau inkubator. Kalau bayinya pakai inkubator, inkubatornya ditutup dengan kain penutup inkubator sehingga cahaya tidak langsung masuk ke inkubatornya. Jadi bayi tidak langsung melihat cahaya yang terang ya. Nah, kemudian stimulasi dapat juga dilakukan dengan kalau pada bayi yang lebih besar itu dengan memberikan gantungan warna-warni di sekitar tempat tidur bayi. Itu merupakan salah satu penerapan dari asuhan perkembangan. Setelah itu ada penerapan atau pemakaian nesting itu kalau kita bahasa Indonesia kan seperti sarang ya, memang bentuknya seperti sarang yang bisa dibuat dari kain yang agak tebal, bisa handuk, bisa juga laken digulung-gulung, lakennya atau handuknya digulung, kemudian dilingkarkan ke seluruh tubuh bayi.
Nah, ini filosofinya saat bayi berada di dalam rahim, di dalam perut ibu, ini dia gerakannya terbatas, hanya gerak sedikit saja. Nah, karena ada dinding rahim yang membatasi. Nah, nesting ini prinsipnya adalah harus sebut sehingga bayi nggak leluasa untuk bergerak. Ini untuk pada bayi sakit ini tentunya gerakan ini sangat berpengaruh dalam peningkatan berat badan bayi. Kemudian selanjutnya imunisasi ya. Imunisasi tentunya ini merupakan dasar yang sangat diperlukan sekali, terutama pada negara berkembang. Ini penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dapat kita atasi dengan pemberian imunisasi seperti TB, kemudian ada hepatitis, difteri, tetanus, pertusis, campak, polio, ya. Ini merupakan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Selanjutnya pemberian ASI eksklusif, artinya ASI saja tanpa ada tambahan lainnya sampai usia 6 bulan. Nah, ini hasil penelitian juga membuktikan, banyak sekali penelitian tentang ASI eksklusif ini. Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif ini tingkat daya tahan tubuh maupun tingkat kecerdasan ini lebih baik dibandingkan bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Selanjutnya ada MTBS dan MTBM, manajemen terpadu balita sakit dan manajemen terpadu bayi muda. Ini ditujukan untuk men-screening atau menjaring masalah-masalah kesehatan yang terjadi pada bayi dan juga anak yang dibawa oleh orang tuanya ke pelayanan kesehatan yang mungkin saja itu tidak dikeluhkan. Jadi ketika orang tua membawa anaknya ke pelayanan kesehatan dengan satu masalah, misalnya masalahnya batuk ya, anak dibawa orang tua ke puskesmas dengan masalah batuk. Nah, dengan metode MTBS, manajemen terpadu balita sakit, ini semuanya ditanyakan. Nah, makannya bagaimana, nutrisinya bagaimana, kemudian masalah-masalah lainnya bagaimana. Nah, mungkin saja ini banyak sekali yang dari hasil laporan pelaksanaan MTBS, selain dari masalah yang dikeluhkan utama tadi, batuk tadi, ternyata masalah lain yang terjadi atau yang didapatkan ada yang lainnya. Misalnya anak ini juga mengalami gizi kurang atau anak juga mengalami anemia. Nah ya, jadi masalah-masalah yang tidak dikeluhkan oleh orang tua dapat terjalin juga. Selanjutnya anak dengan penyakit menular. Nah, ini yang saat ini menjadi salah satu program pemerintah juga, anak dengan TB, tuberkulosis ataupun pneumonia, ataupun anak dengan masalah HIV. Nah, dan yang terbaru saat ini anak dengan penularan COVID ya. Dari data Kementerian Kesehatan itu tadi didapatkan sampai saat ini ada 11.000 anak yang tertular COVID dan 2,5%-nya ini meninggal dunia. Nah, ini tentunya merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian bagi kita semua ya. Selanjutnya masalah malnutrisi pada anak. Dalam program dari Kementerian Kesehatan juga, ini stunting ya, perawakan pendek, gizi buruk ataupun gizi kurang, dan juga obesitas. Nah, obesitas nggak kalah bermasalahnya dengan masalah gizi buruk ataupun stunting ya, karena obesitas dapat memicu resiko penyakit-penyakit degeneratif pada anak maupun masalah kognitif lainnya. Selanjutnya perawatan atraumatik, tadi sudah kita bahas perawatan atraumatik ini. Yang selanjutnya ada bermain terapeutik untuk meminimalkan dampak atau efek dari hospitalisasi anak yang dirawat di rumah sakit. Dan yang terakhir adalah anak dengan berkebutuhan khusus. Nah, anak dengan masalah disabilitas ini perlu menjadi perhatian bagi pemberian asuhan keperawatan pada anak ya. Baik,
Mungkin demikian yang dapat kita bahas pada pertemuan pertama ini, konsep dan juga perspektif dari keperawatan anak. Nah, nanti jika ada yang mau ditanyakan, silahkan chat di Philip. Kita buka forum diskusinya di Philip. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.